Hai guys, balik lagi sama gua Kisur di Kisur Fitness Journey. Dan kali ini kita sudah memasuki minggu ke-76 ya. Jadi hari ini itu guys, gua udah memasuki training ketiga di gym di Jaksel itu. Dan trainingnya itu bener-bener capek banget guys. Jadi dalam satu hari itu kita dikasih latihan gitu ya. Latihan full body. Jadi pertama pemanasan, kita di treadmill dulu 1 kilometer itu. Diusahain kurang dari 15 menit 1 kilometer. Nah setelah itu dikasihlah latihan lower body. Latihan lower body ada dua. Kalau nggak salah ada deadlift sama variasi squat pakai kettlebell. Itu bener-bener capek banget gua guys. Karena dari awal aja udah ada treadmill ya. Kalian kan tahu sendiri gua ini jarang banget untuk kardio ataupun lari ya. Jadi bener-bener ngap dah pokoknya. Ditambah lagi latihannya full body guys, tiap hari itu. Jadi tiap harinya pasti ada latihan otot-otot besar gitu. Apalagi ya full body-nya otot-otot besar ngelatihnya. Kayak leg, back, terus otot chest juga. Pasti ada push up guys gerakannya. Bener-bener capek dah. Jadi untuk kali ini, jadi nanti gue latihannya setelah training ya. Ini nanti trainingnya pagi. Terus nanti gue baru bisa latihan siangnya nanti guys. Mungkin latihannya kayak gerakan-gerakan yang pakai alat kabel lagi atau enggak pakai Smith machine ya guys ya. Atau mungkin pakai dumbbell yang enteng-enteng aja lah. Jadi pokoknya ikutin terus guys nanti. Soalnya gue pengen ada variasi baru nih di latihan punggung gue. Oke? Jangan kemana-mana, tetap stay tune guys. So guys, jadi di gerakan pertama ini gue coba ngelakuin negatif chin up. Karena biar merasa bervariasi dan terchallenge aja diri gue. Ya walaupun masih dibantu kaki ya loncat-loncat begitu. Tapi seenggaknya gue mencoba. Gue pengennya sih nahan di atas tuh minimal 3 detik guys. Tapi ini 1 detik aja gak nyampe. Tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga coba-coba guys. Di terakhirnya kasih jempol tuh, padahal mah masih biasa aja. Dan gerakan selanjutnya ini kita ada machine row. Agak kagok pas waktu setupnya guys, karena ini bebannya lumayan berat ya. Ini kalau nggak salah sih 70 kilo bebannya ya guys ya. Ini gue lakuin 12 repetisi, mau coba-coba ini. Targetnya sih pengennya itu kena ke latissimus dorsi guys, tapi kayaknya menurut gue ini lebih kena ke bagian upper back deh. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di komen ya. Untuk cable lateral pull down ini gue pilih handle yang terpisah gitu ya guys ya, nggak pakai handlebar yang panjang. Karena kalau pakai ini tuh gue rasanya di tangan lebih leluasa guys, nggak kaku. Jadi pas waktu ditarik ke bawah bisa diputar tangannya. Jadi bisa lebih kena gitulah ke otot latissimus dorsi. Dan ini gue bisa lebih enak kontrolnya guys, karena kalau pakai ini nggak mungkin miring kayak pakai bar yang lurus gitu. Yang ini juga tangannya bisa lebih leluasa, nggak kaku-kaku gitu guys. Dan next kita ada latihan untuk otot bahu belakang. Sorry kalau kalian lihatnya agak kurang nyaman gitu ya guys ya, karena ini emang posisinya begini gitu. Jadi biar kenanya pas gitu ke bagian bahu belakang, bukan ke bagian latissimus dorsi. Ini gue pakai bebannya itu beban paling atas guys, beban pertama, plat pertama nih. Jadi walaupun enteng, ini kita ngelakuinnya pakai tempo guys, biar berasa ke otot bahu belakang gitu ya. Ini nama gerakannya cable ski. Sebenarnya pergerakannya hampir sama kayak itu guys, rear delt row.
Dan buat penutup kali ini gue pakai gerakan preacher curl. Preacher curlnya ini dipakein kita senderin badan kita ke incline bench ya guys ya. Jadi ini bener-bener terasa fokus banget ke otot bicep. Karena kita nggak pakai momentum guys. Bener-bener cuma pakai kekuatan dari bicep dan juga forearm. Ini gue lakuin yang direkam ini pakai beban 6 kilo. Tapi setelahnya gue coba tambah lagi bebannya pakai yang dumbbell 8 kilo. Dan bener-bener berasa banget, baru kerasa kayak bener-bener latihan gitu guys. Yang set pertama ini coba-coba aja karena gue mau mulai dari beban yang berat itu masih takut guys. Karena belum biasa kan ya. Jadi gak apa-apa lah mulai dari 6 kilo dulu. Setelah itu set selanjutnya baru deh tambah 2 kilo jadi 8 kilo guys. Ini buat posisi yang kirinya ini gue agak kagok guys. Karena gue yang kiri masih belum dominan gitu. Lebih dominan yang kanan. Jadi yang kanan lebih terasa nyaman. Yang kiri masih agak kagok-kagok gitu guys. Oke guys, jadi ini gue baru aja sempet buat record buat recap workout hari ini guys. Jadi untuk hari ini tuh seperti yang gue bilang dari pagi ya, gue itu workoutnya hari ini pengen lebih bervariasi gitu. Jadi iseng aja gue tambahin itu di gerakan pertama ada chin up. Tapi ini chin upnya pas waktu gerakan awalnya itu masih dibantu sama kaki ya guys ya, karena jujur gue belum kuat gitu. Gue cuman bisa narik sebentar doang badan gue ke atas dan gak bisa nahan lama juga. Jadi ya maklum lah dikit-dikit gitu ya. Yang penting gue udah coba buat variasiin sedikit-sedikit biar lebih asik aja gitu workoutnya, jadi nggak terlalu bosen gitu. Jadi nggak melulu pakai kabel atau pakai karet gitu guys. Terus tadi di gerakan kedua ada machine row. Itu bebannya kalau nggak salah 80 kilo guys. Itu gue targetin pegangannya itu buat lebih fokus ke bagian latissimus dorsi. Jadi itu ibaratnya latihan utamanya lah buat latissimus dorsi gue guys. Itu lumayan berat gue yang ngelakuinnya cuma dapat 8-12 repetisi. Jadi bisa dibilang untuk hari ini itu lebih fokusnya ke strength buat otot punggung sama otot bicep guys. Oke, terus selanjutnya apa itu kalau nggak salah lateral pull down ya. Itu lateral pull down gue lakuin ya, pakai alat yang masing-masing itu guys, yang nggak bar panjang gitu, tapi ini pegangan yang terpisah gitu. Jadi pakai alat kabel 2 arah, jadi bisa lebih mobile lah, tangannya nggak terlalu kaku gitu pas nariknya. Jadi pas waktu narik ke bawah tangannya bisa diputar begini guys, enak kayak gitu. Soalnya kalau misalnya biasa lurus gini doang nariknya kayak nggak enak gitu buat gua. Nah terus untuk selanjutnya ada latihan buat itu guys, posterior deltoid ya, atau rear delt, otot bahu bagian belakang. Nah di gerakan ini gue sengaja pakai beban yang ringan-ringan aja guys, soalnya kan otot bahu belakang itu otot yang porsinya kecil banget, seginilah palingan porsinya nih guys. Jadi maklum lah kalau misalnya beban angkatannya kecil juga. Jadi itu namanya gue lakuin gerakannya itu adalah cable ski guys. Jadi kayak ngelakuin ski tapi pakai kabel buat bebannya. Itu berasanya mantep banget di bagian bahu belakang guys. Nah untuk penutupnya ini gue ada gerakan preacher curl pakai bench guys. Jadi itu gue ambil yang 6 kilo ya. Di set pertama gue pakai 6 kilo, gue ngerasa terlalu enteng gitu, gue ganti jadi yang bebannya 8 kilo guys. Dan alhamdulillahnya dapat gitu kontraksinya ya. Kalau misalnya kalian lihat ini gerakannya itu kayak nggak full range of motion ya guys ya, tapi itu emang cara ngelakuin yang benernya kayak gitu guys. Kalau misalnya terlalu full range of motion itu
kayak berat banget gitu. Jadi kalau misalnya preacher curl ini fokusnya pas waktu tangannya naik ke atas guys, jadi nggak perlu terlalu turun jauh-jauh banget sampai mentok gitu. Oke, mungkin untuk hari ini segini dulu ya guys ya, nanti kita lanjut ke hari selanjutnya. Mungkin hari selanjutnya itu ada leg day guys, pokoknya nanti ditunggu aja. Oke, jangan kemana-mana guys, tetap stay tune. Oke guys, jadi hari ini udah hari Jumat nih. Dan hari ini gue rencananya mau leg day, tapi nanti leg day-nya sekitar habis Jumatan gitu guys. Karena gue itu selesai training nanti sebelum Jumatan dari jam 10 sampai jam 12, sekitar jam segitulah guys. Sekalian gue mau cerita nih, jadi program trainingnya itu guys, kebanyakan latihannya itu lower body ya, jadi otot kaki gue lumayan capek gitu ya, hampir tiap hari gitu guys latihannya itu. Jadi dikasih program tiap hari itu pasti ada gerakan untuk lower body gitu guys. Sebenarnya sih agak gimana gitu ya di otot paha, karena kayaknya bakal capek juga nih. Soalnya pemanasan aja di treadmill kan. Terus ditambah lagi latihan lower body, ada 2 di setiap harinya guys. Jadi untuk hari ini kayaknya gue mau coba barbell squat lagi guys. Jadi barbell back squat, lower bar gitu ya gue taruhnya. Untuk bebannya sendiri itu pasti yang pasti ada itu gue mau bikin warming up set dulu. Terus nanti untuk beban maksimalnya kayaknya sekitar 90 kilo masih kuat gue guys. Mudah-mudahan aja masih kuat ya. Nah, untuk gerakan-gerakan lainnya nih, ini rahasia guys, biar kalian penasaran gitu ya kan. Oke, pokoknya jangan kemana-mana guys, tetap stay tune, oke? Jangan kemana-mana, tetap stay tune guys. Kita ketemu nanti di workoutnya. Oke guys, di footage kali ini gue pakai beban 90 kilo. Dan mari kalian tebak apa hasil selanjutnya guys. Nggak jadi ngangkat jadinya guys, gue masih takut. Dan untuk selanjutnya ini 90 kilo gue pakai belt, iseng-iseng coba, seenggaknya bisa lah dapet 3 repetisi. Ini posisinya sebenarnya udah nggak meyakinkan dari awal guys, lututnya goyang, bener-bener shaking ini, bisa kalian lihat sendiri, napas nggak teratur, belt kekencengan guys. 3 repetisi fail, nggak bagus. Menyerah gue, akhirnya gue turunin bebannya ke 80 kilo. Coba lagi pakai low bar, ini posisinya guys. Tarik napas, turun, agak goyang. Nggak bisa full range of motion guys, masih takut ini. Karena udah lama gitu ya nggak balik ke 90 kilo. Gue terakhir main back squat yang berat itu pas waktu magang guys. Ini udah berjalan hampir setahun ya. Dan ini benar-benar maksa banget posisinya guys, benar-benar dah. Jadi ini kayak gak maksimal gitu latihannya. Tapi gak apa-apa, seenggaknya udah mencoba ya guys ya. Itu gue pakai belt sesek banget guys beneran. Dan selanjutnya gue mencoba untuk merekam bar pad gue guys. Jadi fungsinya merekam bar pad ini biar kita bisa tahu posisi barnya pas turun itu lurus atau enggak. Jadi bagusnya itu pas turun posisi barnya itu harus lurus. Kalau lurus berarti bagus, gak banyak form breakdown yang maju ke belakang gitu. Dan ini mari kita lihat formnya. Dan pas gue ngelakuin, tarik nafas, lumayan lurus ya guys ya, bagus nih. Untungnya bagus sih. Karena gue itu goyangnya bukan goyang depan belakang guys, tapi gue lebih goyang ke kanan kiri. Jadi harus diimbangin lagi, balance nya guys masih kurang gue.
Menu selanjutnya kita ada dumbbell RDLs guys. Agak kagok di repetisi pertama. Jadi lututnya kayak terlalu maju gitu ya guys ya, tapi nggak apa-apa. Karena di repetisi selanjutnya gue udah tahu gimana cara memposisikan lututnya guys. Jadi lututnya usahain agak bengkok, jangan terlalu lurus. Karena kalau misalnya lurus jadinya itu guys, jadinya straight leg deadlift. Dan itu beda pengenaan ototnya. Kalau RDLs yang biasa kenanya ke hamstring guys. Dan selanjutnya gue coba variasi baru, ini mesin leg extension. Yang ini terpisah ya, kanan dan kiri nggak nyatu. Jadi di sini kaki kirinya nggak mungkin bisa cheating guys, karena harus diisi beban yang sama beratnya masing-masing. Ini walaupun cuman pakai plat 10 kilo, tapi menurut gue ini bener-bener pedes kalau pakai tempo guys. Berasa banget deh. Gue yang udah lama nggak pakai alat ini langsung shock ototnya guys. Ini kena banget di paha bagian depan. Itu nama ototnya istilahnya adalah teardrop muscle, yaitu otot air mata guys. Karena bentuknya kayak itu, tetesan air. Sorry, ada iklan lewat. Dan selanjutnya ini gue ada variasi baru karena di sini nggak ada mesin seated calf raise. Gue bikin setup yang kayak gini guys. Jadi di bawahnya dialasin plat biar range of motionnya lebih panjang. Terus bebannya kita pakai easy bar. Itu bebannya gue pasang tiap sisi 10 kilo, jadi total 30 kilo guys. Ini fokusnya ke otot soleus. Gue fokusin di gerakan ini tuh di bagian temponya guys. Jadi bener-bener kerasa di bagian ototnya pas waktu di pause di atas. Kan pelan, terus di atas pause sebentar 2 detik, abis itu baru turun pelan lagi. Mantep banget dah. Oke guys, jadi ini gue baru aja sempat buat record di rumah nih. Jadi tadi itu abis gue leg day di sana tuh capek banget guys. Karena kan tadi kalian lihat sendiri tuh gue leg day udah coba pakai beban berat ya, squat itu. Tadi coba barbell squat pakai beban 90 kilo, ternyata itu guys kurang ya. Menurut gue sih kurang banget guys. Karena itu pas waktu badannya turun tuh ke bawah, jadi banyak form breakdownnya guys pas waktu turun. Kayak geter-geter gitulah pokoknya badan gue. Terus di bagian punggung juga sakit banget nahan barbelnya. Terus juga kayaknya nih masalah itu guys, perut gue nih kurang ngunci nih. Karena gue itu udah lama gak main itu ya squat, perutnya dikunci. Cuman hitung rep aja gue main squat gitu guys. Jadi harus dilatih lagi nih biar lebih terbiasa lagi nantinya guys. Jadi tadi setelah 90 gak bisa, itu gue putusin buat nurunin bebannya 10 kilo guys. Jadi biar bisa lebih fokus lah gerakannya dan lebih teratur juga gitu. Kalian bisa lihat sendiri di beban 80 kilo itu gue lebih tertata ya guys ya gerakannya. Perutnya juga lebih kenceng kuncinya ya. Udah dibantu sama belt juga sih. Gue mungkin kalau nggak ada belt itu bakalan goyang sih guys badannya. Soalnya kalau misalnya nggak ada belt, perutnya kurang kuat gue nih, bagian perut itu lembek banget pokoknya perut gue, nggak ada keras-kerasnya guys. Soalnya otot perut itu penting banget guys buat jaga keseimbangan pas waktu ngelakuin squat gitu. Jadi kalau misalnya otot perut lemah, pasti squatnya juga nggak bisa berat-berat gitu guys, karena bakalan goyang gitu. Nah terus untuk gerakan selanjutnya ini ada RDLs. Gue pakai dumbbell aja guys, karena biar bisa lebih mobile gitu lah istilahnya. Jadi tangan gue biar bisa lebih enak gitu megangnya guys. Kalau misalnya pakai bar begitu nggak enak gitu,
tangannya harus lurus gitu posisinya. Gua kan enakan megangnya diagonal gitu, kayak itu guys, pakai dumbbell kan lebih enak, tangannya bisa lebih rileks gitulah, nggak terlalu kaku lurus gitu pegangannya di depan. Itu gua lakuin 8 sampai 12 repetisi ya guys ya. Beda sama yang squat tadi. Kalau yang squat itu buat compound movement guys, kalau RDL sini buat hypertrophy. Nah terus selanjutnya ini gua main apa tuh namanya leg extension. Ini leg extensionnya beda sama yang lain guys. Jadi ini leg extensionnya itu unilateral ya. Jadi yang kanan ada sendiri, yang kiri juga ada sendiri. Itu lebih susah guys, karena harus nyeimbangin juga pas waktu ngelakuinnya. Dan kadang juga itu ada posisinya kurang masuk guys, nggak pas di bagian ini, di bagian apa tuh tungkai kaki. Jadi kadang naik ke betis posisinya, jadi harus di setup ulang lagi gitu. Ini lebih tricky sih guys pakai mesin begini nih. Nah untuk penutupnya ini gue pakai gerakan seated calf raise guys. Ini gue pakai easy bar. Jadi biar bisa apa tuh, biar bisa lebih nyaman lah ditaruh di itunya guys, di atas paha. Soalnya kalau misalnya pakai barbel medium nanti bakalan goyang-goyang guys. Kalau misalnya pakai easy bar kan enggak kekunci dia di bagian paha. Ini gue lakuin 8 sampai 12 reps juga. Gua di bawahnya itu gua taruh flat biar bisa dapat ROM yang lebih panjang guys. Jadi semakin panjang range of motionnya semakin berasa kontraksinya gitu. Oke guys, sekian dulu untuk hari ini. Kita lanjut nanti ke hari Minggu guys. Itu push day atau bisa dibilang body weight workout ya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap stay tune guys, oke? Oke guys, jadi hari ini udah hari Minggu dan sekarang waktunya kita latihan push day guys. Jadi push day kali ini nggak jauh beda sama push day di minggu kemarin ya. Karena kemarin itu di pike push up dan regular push up kita udah dapet 15 repetisi guys. Alhamdulillah ya. Sekarang mungkin mau gua tingkatin ke range of motion sama tempo. Soalnya rasanya udah kayak kerasa lebih enteng gitu guys daripada yang dulu-dulu gitu. Karena sekarang udah lumayan agak ada nih ototnya, otot bahu depan sama otot dada udah kayak kebentuk gitu guys. Jadi powernya lebih ada gitulah ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa dapat range of motion yang lebih bagus. Dan juga target tempo itu, tempo pas waktu turunnya guys sekitar 2 detikan. Habis itu langsung pas naiknya full power gitu guys. Jadi naiknya lebih cepat daripada temponya gitu. Dan untuk latihan hypertrophy buat otot bahu, gue kayaknya mau itu deh, pakai gerakan upright row guys. Karena bosen juga nih kalau misalnya pakai itu terus, apa tuh namanya, lateral raise ya. Kayak udah bosen gitu. Pengen variasi, sekalian nostalgia sama gerakan-gerakan zaman dulu guys, zaman awal-awal gue ngelakuin home workout gitu ya. Jadi kita nanti ngelakuin itu upright row pakai top back guys. Kita isi pakai batu konblok ya. Dan untuk gerakan chestnya nih lagi-lagi apa ya, kalau misalnya incline press udah bosen juga sih. Gue sebenarnya kangen juga nih sama gerakan apa tuh, knuckle push up guys, yang kayak gini posisi tangannya nih. Oke, mungkin langsung aja kita cabut ke workoutnya guys. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Jadi di gerakan pike push up kali ini rasanya tuh kurang maksimal guys. Karena kalian bisa lihat dari repetisi pertama aja, gue nggak bisa full range of motion sampai tangannya bener-bener bengkok. Ini tangannya bengkoknya cuman setengah doang guys, nggak bener-bener sampai bengkok banget. Harusnya sih ya
kepala gue harusnya bisa sampai nyium matras gitu guys, jadi lebih dapat full range of motion. Otot bahu depan benar-benar ketarik, tapi gue kayak nggak percaya gitu kalau gue bisa ngelakuinnya. Jadi gue ngebayangin kalau misalnya gue turun sampai bawah banget, gue bakal stuck di situ dan gak bakal bisa naik. Jadi gue usahain di gerakan ini gue maksimalin di tempo dan repetisinya guys. Gak apa-apa lah, bisa cuman half reps doang guys. Cuman half ROM. Sakit juga di bagian pundak tuh. Nah, kalau di bagian regular push up ini gue udah cukup puas dengan range of motionnya. Gue bisa pertahankan sampai 90 derajat. Tapi harusnya sih bisa sampai benar-benar nempel ke bawah dada gue guys. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kita udah ada sedikit progres gitu. Dan ini gue juga seneng banget karena gue bisa pakai tempo yang teratur dari repetisi pertama sampai hampir ke repetisi terakhir. Di repetisi 10 itu gue kalau nggak salah ngambil rest di sini sebentar karena mau ngatur setupnya lagi, habis itu lanjut lagi. Kadang di beberapa repetisi terakhir itu temponya suka agak nggak karuan guys, tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk gerakan upright row ini gua ngelakuin dengan pelan-pelan dan dengan repetisi itu sekitar 20 kalau nggak salah guys, 20 repetisi dikali 3 set. Gua ngelakuin ini pelan-pelan dengan repetisi banyak dengan tujuan supaya otot gue bisa beradaptasi lagi dengan gerakan ini guys. Karena gerakan ini tuh kalau misalnya setupnya dan eksekusinya kurang, malah jadinya agak aneh dan bikin cedera guys di bagian pundak dan bahu. Makanya gue gak mau terlalu buru-buru gitu ngelakuinnya guys. Karena otot gue kan butuh pembiasaan lagi gitu dengan gerakan ini. Oke, buat closingan hari ini gue pakai gerakan knuckle push up. Ini gue men-challenge diri gue sendiri ya. Padahal tadi gerakan di pike push up dan regular push up itu udah banyak keoknya guys. Ini malah gue tambah lagi sama gerakan ini knuckle push up. Ini di set pertama mah masih aman-aman aja guys emang. Tapi setelah masuk set kedua itu, di beberapa repetisi terakhir udah harus ngambil rest. Dan di set ketiga 10 repetisi dan setelah itu harus rest lagi guys. Oke guys, baru aja selesai nih latihannya. Jadi tadi latihan itu dimulai sekitar jam 5:30 guys, dan selesai itu sekitar jam 6:30. Untuk evaluasi di pike push up hari ini guys, jadi emang range of motionnya susah banget didapetin ya guys ya. Itu tuh kayaknya udah full banget gue dapetnya tuh segitu. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan lagi gerakan shoulder press ini, gue maksimalnya di sini guys. Range of motionnya nggak bisa sampai sini pas waktu di puncak gerakan. Harusnya kan pas waktu mau ngulang gerakan lagi harusnya sampai sini. Gue cuma sampai sini guys. Nggak bisa lebih jauh lagi. Soalnya gimana ya? Gue kayak belum kuat gitu guys di bagian itunya. Gue kalau misalnya gue paksain sampai full range of motion kayaknya bakal stuck di situ guys, dan susah lagi buat naik ke atasnya guys. Tapi alhamdulillah sih temponya dapet, repetisinya juga 15 repetisi. Yang kurang mah cuma range of motion aja ya guys ya. Dan terus buat regular push up ini buat range of motionnya udah bagus ya. Pas waktu turun itu sikunya nih, siku 90 derajat posisinya guys. Jadi sudutnya udah dapatnya pas gitu ya. Dan dapat kontraksi juga ke otot dada nih, enak banget guys. Dan buat temponya udah bagus juga ya guys ya, sekitar 2 detik udah dapat itulah pas waktu turun. Jadi jangan salah sangka ya guys ya, ini 2 detiknya itu tempo pas waktu turun, bukan 2 detik pas waktu pause di bawah. Jadi kan kalau tempo itu
tempo pas turunnya nih gue, bukan tempo yang pas waktu pause tahan gerakan di bawah gitu ya. Jadi udah dapat lah ya guys ya targetnya ini. Dan buat upright row ini gue cuma ngelakuin 20 repetisi karena udah lama juga ya gue nggak ngelakuin guys. Jadi adaptasi lagi biar nggak terlalu kaget nih biar badan gue nggak terlalu kaget sama gerakan ini karena udah lama nggak ngelakuin guys. Itu dapat 20 aja udah syukur itu. Jadi posisinya itu gue ngelakuin upright row dengan posisi bokong gue nyender ke pagar guys. Jadi biar memakai momentum sesedikit mungkin ya, dan biar posisinya juga lebih kokoh gitu. Nah untuk knuckle push up nih, di set pertama emang gerakannya masih bagus guys, mulus dan tanpa ada celah sama sekali. Tapi begitu udah masuk set kedua ini 10 repetisi aja udah berat banget gitu. Dan di set ketiga akhirnya keok juga guys gua. Di set ketiga itu range of motionnya cuma setengah doang, nggak sampai bener-bener full gitu guys. Dan mudah-mudahan aja ini kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Oke guys, mungkin segini dulu vlog minggu ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. See you on next video guys. Bye bye.